Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Azurina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu tokoh kontemporer yang sangat terkenal, yakni Fazlur Rahman. Yang dimana fokus pembahasan kita kali ini, yakni tentang teori double movement Fazlur Rahman. Langsung saja teman-teman, ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu, perlu kita ketahui biografi dari Fazlur Rahman itu sendiri. Fazlur Rahman dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir neo-modernis yang paling serius dan produktif dewasa ini. Ia dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 dan meninggal 26 Juli 1988 di Hazara, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah anak benua Indo-Pakistan sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti Syekh Wali Allah yakni Sir Sayyid Ahmad Khan hingga Sir Muhammad Iqbal. Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang sangat religius. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagaimana yang diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti sholat dan puasa secara teratur sejak masa kecilnya dan tidak pernah meninggalkannya. Nah teman-teman, itulah biografi singkat dari Fazlur Rahman. Selanjutnya, seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint di video ini, kita akan membahas mengenai pemikiran, karya, dan inti dari pembahasan kita yakni teori double movement serta contoh pengaplikasiannya. Langsung saja ke materi pertama yakni tentang pemikiran Fazlur Rahman. Adapun pemikirannya ini dikategorikan ke dalam 7 bagian seperti yang sudah tertera dalam PowerPoint yakni yang pertama, wujud Tuhan. Fazlur Rahman dalam menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan senantiasa aktual dan kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Yang kedua, kenabian dan wahyu. Fazlur Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Pembahasannya dimulai tentang konsep akal manusia menurut Ibnu Sina. Yang ketiga, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Ketinggian, keutamaan, dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada akal yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Yang keempat, takdir atau hukum alam. Salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan keteraturan alam semesta. Menurut Fazlur Rahman, ajaran fundamental Al-Quran tentang alam semesta ialah 1. Bahwa ia merupakan sebuah kosmos, sebuah tatanan. 2. Bahwa ia merupakan suatu tatanan yang berkembang, yang dinamis. Yang ketiga, bahwa ia bukanlah suatu permainan yang sia-sia, tapi harus ditanggapi secara serius. Manusia harus mempelajari hukum-hukumnya yang merupakan bagian dari perilaku Tuhan dan menjadikannya sebagai panggung dari aktivitas manusia yang punya tujuan. Dan selanjutnya, hari akhir. Ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhirat adalah bahwa akan tiba saat kita manusia menemukan kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya mengenai perbuatannya. Alam semesta ada batasnya. Pada saatnya nanti, ia akan hancur bersama seluruh kandungannya. Itulah yang dinamakan kiamat. Selanjutnya, politik dan kepemimpinan. Dalam berbagai tulisannya, Fazlur Rahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstremitas dan ulil amrinya atau para pemegang kekuasaan. Adalah mereka yang tidak menerima konsep elitisisme ekstrim. Selanjutnya, konsep etika. Berkaitan dengan ini, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa etika bukan saja sebagai the basic element of the Quran atau esensi dalam ajaran Al-Quran, tetapi juga merupakan aspek universal yang ada dalam setiap diri manusia. Hukum etika atau moral yang hakiki tak dapat diubah. Ia merupakan perintah Tuhan. Manusia tak dapat membuat hukum moral.
Ketundukan terhadap moral itulah Islam dan perwujudannya disebut dengan ibadah. Nah, itulah bagian-bagian dari pemikiran Fazlur Rahman. Selanjutnya ke submateri yang kedua, yakni tentang macam-macam karya yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman. Adapun perkembangan pemikiran dan karya-karya Fazlur Rahman dapat diklasifikasikan ke dalam 3 periode, yaitu periode pembentukan, periode perkembangan, dan periode kematangan. Periode pertama disebut periode pembentukan karena pada periode ini Fazlur Rahman mulai meletakkan dasar-dasar pemikirannya dan mulai berkarya. Periode ini dimulai sejak Fazlur Rahman belajar sampai dengan menjelang pulangnya ke negerinya, yakni Pakistan. Pada periode ini, Fazlur Rahman berhasil menulis 3 karya intelektualnya, yakni Avicenna's Psikologi, berisikan kajian dari pemikiran Ibnu Sina yang terdapat dalam kitab-kitab Al-Najat. Avicenna's The Animal Being the Psychological Part of Kitab Al-Sifah merupakan suntingan dari kitab Al-Nafs yang merupakan bagian dari kitab Al-Sifah, dan karyanya yang terakhir dan Profesi in Islam, Philosophy and Orthodoxy. Periode kedua disebut periode perkembangan. Periode ini dimulai sejak kepulangan Fazlur Rahman dari Inggris ke Pakistan sampai menjelang keberangkatannya ke Amerika. Periode ini ditandai dengan suatu perubahan yang radikal. Fazlur Rahman secara intens terlibat dalam upaya-upaya untuk merumuskan kembali Islam dalam rangka menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer, khususnya bagi Pakistan. Keterlibatannya ini menghasilkan karya yang berbentuk buku, yakni Islamic Methodology in History. Karya ini membahas konsep sunnah, ijtihad, dan ijma'. Inti sari dari buku tersebut adalah pemikiran bahwa dalam perjalanan sejarah telah terjadi pergeseran dari otoritas sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup dan akhirnya menjadi hadis. Menurut Fazlur Rahman, sunnah Nabi merupakan sunnah yang ideal. Sunnah yang hidup merupakan interpretasi dan implementasi kreatif para sahabat dan tabi'in terhadap sunnah ideal tersebut. Sedangkan hadis merupakan upaya penuturan sunnah dalam suatu catatan. Dari sunnah tersebut, ia ingin membangun kembali mekanisme sunnah, ijtihad, ijma'. Buku yang kedua yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman dalam periode ini adalah yang berjudul Islam. Buku ini merupakan upaya Fazlur Rahman dalam menyajikan sejarah perkembangan Islam secara umum, yaitu kira-kira selama 14 abad keberadaan Islam. Dalam buku ini, Fazlur Rahman lebih dominan mengemukakan kritik histori, di samping sedikit memberikan harapan dan saran-saran. Periode ketiga disebut dengan periode kematangan. Karya-karya intelektual Fazlur Rahman sejak kepindahannya ke Chicago mencakup hampir seluruh kajian Islam normatif maupun historis. Dalam periode ini, ia berhasil menyelesaikan beberapa buku. Pertama, Philosophy of Mulla Sadra Shirazi. Buku ini merupakan kajian historis Fazlur Rahman terhadap pemikiran Sa'd al-Din al-Shirazi atau Mulla Sadra. Di dalamnya mengungkapkan tentang sanggahan bahwa tradisi filsafat Islam telah mati setelah diserang bertubi-tubi oleh Al-Ghazali, untuk membantah pandangan sarjana barat modern yang keliru tentang hal tersebut. Buku kedua, Major Themes of Quran. Buku ini berisi 8 tema pokok Quran, yaitu Tuhan, manusia sebagai individu, manusia sebagai anggota masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim. Melalui karya ini, Fazlur Rahman berhasil membangun suatu landasan filosofis yang tegar untuk perenungan kembali makna dan pesan Al-Quran bagi kaum muslimin kontemporer. Buku ketiga yang dihasilkan Fazlur Rahman adalah Islam and Modernity, Transmission of an Intellectual Tradition. Dalam buku ini, Fazlur Rahman berbicara tentang pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dengan Al-Quran sebagai kriteria penilai. Buku terakhir yang dihasilkan oleh Fazlur Rahman adalah Healthy and Medicine in Islamic Tradition. Buku ini berusaha memotret kaitan antara organis antara Islam sebagai sistem kepercayaan dan Islam sebagai sebuah tradisi pengobatan manusia, dengan menjelajahi teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi serta sejarah kaum muslim.
Fazlur Rahman memperlihatkan bahwa perkembangan ilmu pengobatan dalam tradisi Islam digerakkan oleh motivasi etika agama dan keyakinan bahwa mengobati orang sakit adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Di samping itu, Fazlur Rahman juga menunjukkan bahwa tergesernya ilmu pengobatan Islam adalah ilmu pengobatan Barat telah memunculkan problem etis, yaitu hilangnya dimensi religius spiritual dalam pengobatan manusia. Nah, itulah beberapa karya dari Fazlur Rahman. Kita ke materi terakhir, ini tentang teori double movement dan pengaplikasiannya. Berawal dari kondisi di zaman itu sudah mengabaikan sejarah dan tidak relevan bagi perkembangan masyarakat dan mengalami stagnasi, membuat Rahman merasa sangat tidak setuju yang nantinya akan mengunggah untuk memunculkan teori baru yang digagasnya, yaitu teori double movement atau gerakan ganda. Double movement atau gerakan ganda adalah teori yang mencoba merelasikan antara masa lalu dan masa sekarang, merelasikan antara normatif tradisi dan kebutuhan, serta tantangan masyarakat muslim kontemporer. Dalam pembaruan Islam, Rahman memfokuskan pemikirannya pada Al-Quran, yang tidak lain merupakan sumber utama umat Islam. Untuk mengawalinya, Rahman mengharuskan melakukan pemahaman yang menyeluruh pada moralitas Al-Quran. Dari sinilah teori double movement itu muncul. Terdapat dua langkah dalam teori ini. Pertama, sosiohistoris. Dalam langkah ini, hal yang dilakukan adalah membaca teks, melihat kembali latar belakang sejarahnya. Pesan apa dan kejadian bagaimana yang membuat teks itu diturunkan. Kedua adalah kontekstual. Dalam langkah kontekstual ini, ketika sudah melakukan seperti yang disebut dalam langkah historis, kita harus mengkontekstualkan dengan zaman atau kondisi yang terjadi saat ini. Misalnya, contoh pengaplikasian teori double movement ini adalah masalah poligami. Banyak pihak yang mempercayai bahwa poligami merupakan hal yang halal dilakukan dalam Islam. Namun, mereka hanya melihat dari satu sisi, yaitu pada tekstualitas yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat ketiga. Posisi Rahman dengan menggunakan teori double movement membaca teks ayat tersebut yang kemudian melihat sosiohistorisnya, bahwa ketika ayat tersebut diturunkan adalah untuk merespon suatu kejadian zaman itu. Banyak kaum laki-laki memperbudak perempuan, menikahi seorang janda, dan menjadi seorang wali dari anak yatim, namun tidak lagi adil memberikan tanggung jawabnya. Jika dicermati dari ayat tersebut, menekankan pada jika tidak mampu berlaku adil, maka menikahlah dengan satu wanita saja. Pesan sosiohistorisnya adalah poligami hanya dilakukan untuk memelihara dan menjaga kaum lemah seperti anak yatim dan janda. Karena awalnya poligami merupakan solusi untuk kekhawatiran pada masa depan mereka. Maka jika tidak mampu berlaku adil, terutama pada anak kandungnya, lebih baik tidak melakukannya. Untuk langkah kedua adalah mengkontekstualkan teks dan pesan moral dengan kondisi zaman sekarang. Seiring berjalannya waktu, tujuan awal poligami untuk menyelamatkan kaum lemah dan melakukan adil. Itu gugurnya hanya tinggal pemahaman pada teks ayatnya saja. Dari sini, poligami akan membawa beberapa dampak terhadap kaum wanita, terutama ekonomi, sosiologis, psikologis, dan ketidakadilan. Maka, poligami di zaman saat ini mendapat banyak sekali penolakan, bukan karena enggan menerima ayat tersebut, akan tetapi karena mengantisipasi kezaliman. Nah, dari sinilah bisa kita ambil kesimpulan bahwa tujuan dari teori double movement adalah Rahman meyakini bahwa dengan gerakan ini, ketika menafsirkan teks, ijtihad dapat diperbaiki lagi. Nasihat-nasihat Al-Quran dapat hidup dan efektif lagi. Gerakan ini melibatkan kerelevanan teks Al-Quran dengan konteks kekinian, terutama dalam merumuskan kembali hukum dari Al-Quran. Hal ini merupakan bentuk gerakan kembali ke arah spiritual Islam dengan akar historis atau Al-Quran yang kuat kemudian diinteraksikan dengan situasi sekarang. Modernisme bukan hal yang harus ditolak, pun dengan tradisionalisme juga tidak harus disisihkan. Keduanya bisa dipadukan untuk berjalan beriringan. Menurut Rahman, ini mampu mengatasi dan mengakhiri jihad yang semena-mena.
Perlu digarisbawahi, Rahman tidak pernah meninggalkan sumber utama umat Islam. Bahkan dari sini Rahman memadukan nilai Islam murni tersebut untuk mengangkat spiritual dan moral masyarakat di dunia modern. Tujuannya agar masyarakat mampu dan tetap eksis menjalani kehidupan modern yang sesuai dengan zaman. Jadi, dalam pembaruan yang diinginkan Rahman adalah bagaimana kita moralitas Al-Quran itu diterapkan dengan kondisi kita saat ini. Inilah membedakan pemikiran Rahman dengan pemikir-pemikir pembaruan lain. Walaupun sama-sama berakar dan kembali pada Al-Quran, akan tetapi pemikir lain masih mengedepankan tekstualitasnya saja yang menurut Rahman hanya cenderung pada wilayah teologi. Nah, itulah sekilas tentang irreducible movement dan contoh pengaplikasiannya. Dengan berakhirnya penyampaian materi tersebut, maka saya Emia Zarina pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pembahasan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.